Maka di sini akalnya manusia harusnya sudah mampu ke hal yang lebih tinggi dari kebiasaan ucapan manusia secara umum. Contoh tadi mencari, menemukan, ini sudah beda konsep. Kalau tadi wabana pada proses, kalau saya setianya kepada cara. Assalamualaikum TV. Jelegar, jelegur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Bertemu lagi bersama saya Biji di Saung Langit. Dan alhamdulillah seperti biasa malam ini kita di program ngobrol bebas. Apa yang ingin kita bahas kali ini atau kita bincangkan kali ini akan yang pertama akan disampaikan pertanyaan-pertanyaan salah satu dari izin, dan nanti dari narasumber kita Kambana dan Musayub insya Allah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan kita sampaikan. Mudah-mudahan sahabat Saung Langit semua selalu diberikan kesehatan, nikmat iman, Islam dan ihsan, dan selalu diridhoi oleh Allah dalam setiap langkahnya. Musayub sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kang Bana sehat kan? Alhamdulillah sehat. Kalau Kang Izin sudah jelas selama badannya masih gemuk, kayaknya selalu sehat. Terus berapa sih Mas? Gimana Kang Izin? Sehat Kang Izin? Sehat. Kira-kira di minggu ini ada keluhan hidup apa Kang Izin? Yang sekiranya bikin ruwet, yang sekiranya bikin ganjalan dalam nafasnya gitu. Sebenarnya sih pengen kalau kemiskinan jadi kelihatan tuh. Kira-kira pengen dinasehatin apa kemiskinan itu? Dalam tanda kutip kemiskinan ekonomi ya. Ya soalnya barusan ya tadi sampai orang ya menurut saya kan, kalau orang lagi benci, marah atau cinta itu bisa kemampuannya bisa luar biasa. Nah, jadi ada fenomenanya, ada saking bencinya kemanapun sampai tidak tidur, sampai hanya masalah ekonomi itu luar biasa, maksudnya bisa sampai keluar kendali. Dan misalnya itu berarti kan ekonomi itu menjadi dalam tanda kutip selalu menjadi problem, bos ya. Nah, biar kita enteng menghadapi itu gimana? Satu itu tuh guys. Kemudian yang keduanya tadi, kalau kita dipindahkan energi yang demikian, misalnya kalau kita lagi marah ke siapapun berani gitu loh, kalau kita lagi cinta ya ke manapun hayu, serasa enak banget. Kalau dipindahin ke ubudiyah lah, langsung ke ya termasuk Gusti Allah, termasuk yang lainnya, ibadah yang lainnya, itu gimana Gus? Jadi, mungkin kefakiran yang dimaksud di sini, fakir dalam ekonomi, finansial lah ya, tahu finansial. Selalu menjadi momok. Ya, sementara kefakiran itu mendekati kekafiran. Iya. Jadi bagaimana memanage itu maksudnya? Iya, begitulah kira-kira. Offline. Punten Ya, nanti sahabat kita akan melihat persepsi apa yang akan disampaikan oleh Gus Ayub tentang memanage kefakiran itu sehingga tidak mendatangkan kekufuran dan sampai ke hal yang kekafiran itu sendiri. Dan nanti dari Gus Ayub dan juga Kang Bana akan memberikan penjelasan-penjelasan. Monggo Gus. Nggih, ngapunten.
Jadi mungkin opsi yang paling utama dalam diagnosa kemiskinan di dalam diri itu kan dirinya sendiri. Artinya pengetahuan terhadap diri sendiri ini penting untuk mengenali seberapa jauh kita miskin. Itu adalah notifikasi untuk ditindaklanjuti menjadi solusi. Bahwa ketika kita tahu objek miskin kita di bidang apa, karena miskin ini kan secara umum banyak, tapi ketika dikonkretkan kepada hal ekonomi, maka si individu ini, si pelaku ini, atau setiap manusia hampir dituntut untuk isi pikirannya berisi tentang soal strategi-strategi untuk mencapai apa yang dimaksud ekonomi tersebut. Dan insya Allah dari sekian banyak profesi yang ada, baik dalam negara memfasilitasi, gaya memfasilitasi dan menyetujui bahwa A, B, C, D dan seterusnya itu adalah profesi-profesi yang menurut negara dan budaya serta agama itu sah adanya. Berarti kan secara opsi profesi kan banyak sekali. Tinggal bagaimana siasat, strategi bagi pelaku itu tersebut. Terkadang kemiskinan tersebut karena sang pelaku ini bertahan di pola yang hanya dia bisai dan mampu itu. Dia tidak belajar hal yang baru. Sehingga ketika yang dibisainya ini cenderung ada hal yang sifatnya lagi kering, nah ini akhirnya mencapai tingkat kebingungan, di mana kebingungan itu menjadi stimulus emosional bagi individu manusia. Jadi bukan hanya, saya bilang bukan hanya soal meratapi keadaan ya. Insya Allah keadaan setiap manusia punya ratapannya sendiri, punya tembok ratapannya sendiri untuk meratapi kehidupan dengan kadarnya masing-masing. Dengan kadarnya masing-masing. Ada kalau dari ulama mungkin sepakat tentang man arofa nafsah faqad arofa rabbah. Artinya dirinya sendirilah yang tahu. Maka di situ ada ikhtiar yang dia lakukan untuk mau mencapai tingkat ekonomi yang bahkan keluar dari yang diselerainya. Bisa dari pergaulan, bisa dengan menambah banyak teman duduk yang berbeda di antara pelaku hidup dengan ekonomi dan profesi yang berbeda, bisa menularkan suatu kebiasaan baik dalam satu sama lain keahlian dan kebiasaan manusia. Kalau profesi saya rasa nggak kehitung, itu kan opsi. Yang terpenting dari ekonomi itu bukan hanya kita memproduksi apa, tapi lurus atau tidak kepada makosid maslahat, di mana terminal kemaslahatan ekonomi itu langsung kepada alat yang bernama duit itu. Apa yang pernah kemarin disinggung ya, mungkin ada orang yang bersebab mendapatkan duit, ada orang yang langsung dengan duit. Jadi sebabnya dia itu langsung dengan perkara duit, tidak memproduksi apapun. Dia bisa menjadi penghubung antara satu sama lain tanpa dia harus menjual objek yang dijual. Contoh calo lah, calo itu kan sebenarnya konsepsi bisnis yang sesungguhnya. Broker Dia hanya memindah-mindahkan barangnya orang lain kepada pembeli yang sudah di dalam pasar sekitar. Ini bisa jadi pembelajaran bisnis yang paling mendasar bagi orang yang belum bertemu dengan konsepsi profesi yang cocok. Jadi sementara dia memindah-mindahkan barang saja antara punya produsen kepada konsumen, dia di tengah. Balik lagi mungkin faktor vitalnya strategi. Bagaimana strategi isi pikiran kita untuk memutarkan daya guna kepada pengelolaan dan ikut melibatkan diri kepada sektor apa yang disebut perekonomian, dari perdagangan, usaha, wira swasta dan sebagainya. Insya Allah opsinya itu banyak. Jadi untuk mendapatkan energi itu bisa tidak? Kayak misalnya kita pengen punya wawasan yang luas nih, berarti kita harus sering berkumpul dengan orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang sepak terjangnya jauh,
Begitupun dengan kita pengen jadi pengusaha sukses, ya sering-sering kali kita berkumpul dengan pengusaha-pengusaha sukses sehingga bisa tertular pemikirannya, strateginya, seperti itu, bisa seperti itu. Ya itu salah satu solusi di mana memang berpengaruh sekali teman duduk itu. Teman duduk itu sangat berpengaruh. Ada kaul-kaul ulama juga menegaskan dalam kebiasaan seseorang berkumpul dalam 40 hari itu saling menularkan sesuatu, baik positifnya ataupun negatifnya. Nah, di sini bagusnya azas yang Kanjeng Nabi punya visi silaturahmi ini itu dilakukan juga oleh kita. Selain memang untuk mendapatkan anugerah Allahumma nular tadi. Jadi ada beberapa circle teman duduk yang memang yang ketika membetahkan ini bagi saya waspada. Karena ketika ada teman duduk yang saya betah dengan seseorang itu, saya malah waspada. Karena mesti ada keterlenaan dan keterlalaian dari suatu gerak aktivitas kita yang itu akhirnya hanya menjadi rutinitas tanpa menghasilkan sesuatu yang disepakati oleh faktanya kehidupan, yaitu hasil ekonomi. Ini menarik bahwa memang manusia ini yang sangat didorong terus menerus oleh kebutuhan hidup yang sifatnya material. Cara berekonomi ini yang dijadikan solusinya adalah bagaimana bertemu dengan baik kelompok duduk yang di berbagai bidang profesi, baik silaturahmi dengan sesuatu manusia yang bergerak di lalu lintas keuangan. Nah, menurut Kang Bana sendiri gimana Kak? Tadi yang ditanyakan Kang Izin tuh tentang makhluk yang namanya miskin ini harus diapakan gitu. Selalu jadi momok menakutkan. Ya, sebetulnya orang itu selalu dihadapkan dengan bagaimana kemudian dia merespon setiap kondisi yang ada. Jadi miskin itu kan salah satu saja, banyak. Tapi memang yang paling berat itu ya miskin itu tadi. Dia susah untuk keluar dari zona itu. Lari ke sana tidak bisa, lari ke sini nggak bisa, mentok semua. Tetap harus dijawab. Dan kebetulan selalu bertambah. Permasalahan selalu muncul dalam urusan ekonomi. Nah, kalau dalam pandangan saya yang harus dipahami dulu adalah kemiskinan itu sendiri. Kenapa ada miskin ini? Ternyata di Quran itu Allah menegaskan walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was-samarat wa basyyiris shabirin. Ini Allah tegas, dan sungguh kami akan menguji. Jadi pasti diuji setiap kita itu. Diuji dengan sesuatu yang menakutkan. Apa itu sesuatu yang menakutkan itu? Dari kekurangan harta, dari kekurangan diri, dari kekurangan buah-buahan. Ya, fenomena zaman sekarang ya usaha. Maka Nabi diberikan perintah oleh Allah, mubasyiris shabirin. Berikanlah kabar berita kepada orang-orang yang mampu bersabar. Sabar ini harus dibedah nih di situ. Menatap kemiskinan dengan sebuah kesabaran. Ini kan jawaban. Tapi sabar itu bukan berarti kemudian berdiam diri. Nah, kalau berdiam diri ini ya itu pilihan yang salah menurut saya. Sabar dengan kondisi itu bagaimana kemudian hak tawakkul kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih ditingkatkan. Bahwa ternyata daya upaya yang dimiliki oleh kita itu bukan kita secara hakikat, tapi adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang kita. Sehingga memandang kita harus sabar itu ya dengan porsinya. Maksudnya apa? Kita miskin, apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Kadang orang miskin lalu kemudian tidak melakukan apapun, tidak mau berpikir, tidak mau bergerak, tidak mau bertanya, tidak mau mencari solusi. Padahal kan simpel.
bertanya kepada orang, meminta pekerjaan kepada orang, itu kan termasuk ikhtiar, dan itu diperbolehkan. Ketika misalkan salah satu orang tidak bisa membantu, ya nggak usah merengut, nggak usah ada menjadi persoalan antara dia dengan orang itu. Ada cara lain yang nanti Allah akan menunjukkan itu. Oh, berarti bukan dengan melalui orang ini, melalui orang yang lain. Tadi solusinya, ya harus sering silaturahmi lah. Karena silaturahmi di samping memperlancar rezeki itu ya memang nyata. Dari obrolan-obrolan ternyata ada komunikasi, kemudian yang diserap, ada pelajaran, ada pertukaran bisnis dan lain sebagainya, itu juga terjadi di sana. Nah, ini yang menjadi kadang-kadang orang ini tidak memahami kemiskinan itu sendiri. Padahal ya nyata semua ujian. Di antara kita semua pasti akan diuji tentang kekurangan harta sendiri. Karena bahasanya walanabluwannakum. Jadi sungguh pasti itu. Allah akan menguji kamu semuanya dengan ketakutan-ketakutan. Jadi dalam rangka memberikan rasa takut saja, kalau Tuhan sih, kamu takut dengan kemiskinan, apa lu solusinya? Kan begitu. Ketika dipertanyakan begitu, Allah hanya menilai ayyuhum ahsanu amal. Mana perbuatan yang paling baik menurutmu? Jawab dong, kan begitu. Nah, ketika menjawab ini yang harus dengan apa? Dengan orang yang bisa menghantarkan jawaban-jawaban. Kita mentok nih, dicari orang tuh. Makanya jangan enggan untuk bertanya kepada orang yang mahal. Kadang kita ini saking mentoknya nggak tahu apa yang mau dilakukan. Kalau saya prinsip nggak punya duit itu yang penting keluar dari rumah. Entah apa yang saya cari, entah itu silaturahmi, entah itu ngobrol sama orang, walaupun tidak memberikan solusi, tapi paling tidak setelah itu lalu ada jawaban-jawaban yang kadang-kadang diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan melalui beberapa orang yang saya temui. Celing. Iya. Begitu. Nah, tadi makanya jadi pahami diri kita ini menghadap terhadap kemiskinan tadi. Karena bahaya tadi kadang faktor ayakuna kufron itu betul-betul nyata. Kadang dengan kemiskinan kemudian menyalahkan Tuhan. Kenapa sih Tuhan tidak memberikan saya menjadi orang kaya saja misalnya? Apa yang si A itu jadi orang kaya kita tidak? Padahal daripada kurang lah wiride misalnya. Tapi misalkan Tuhan tidak menghendaki itu. Jadi satu itu. Kemudian yang kedua harus dipahami juga bahwa kita ketika bersandar kepada Tuhan itu jangan pernah mengatur Tuhan. Jangan pernah mengatur Tuhan. Kepasrahan kepada Tuhan itu berbeda dengan mengatur Tuhan. Gimana tuh contohnya mengatur Tuhan? Mengatur Tuhan itu kita meminta kepada Tuhan sesuai selera kita. Padahal yang dibutuhkan oleh kita itu solusi atau jalan keluar dari permasalahan kan gitu. Tapi kita atur Tuhan saya mau ini, saya ada usaha ini kan. Diaturkan semua proposal kepada Tuhan. Padahal kalau misalkan Tuhan menjawab ketika itu misalkan itu bukan bidangmu, itu bisa saja kamu ke sana loh. Tapi karena sudah ada proposal ini, ya sudah silakan teruskan. Itu masih masa pencarianmu terhadap persoalan yang sedang kamu hadapi. Jadi solusinya itu ya merenung, lalu kemudian kita jangan sungkan untuk bersilaturahmi kepada siapapun yang dirasakan memberikan kedamaian. Makanya kalau orang-orang yang berpikiran langsung kepada Tuhan sih langsung dalam persoalan itu fas'alu ahla dzikr. Bertanyalah kamu kepada ahli zikir. Zikir itu orang yang selalu online dengan Tuhan. Karena orang yang selalu online dengan Tuhan itu sudah langsung bisa kelihatan yang ada di pikirannya, di hatinya, termasuk solusi yang terbaik. Kenapa tidak bertanya ke orang kaya? Lebih nyata ya. Kenapa lu pikir? Ya karena ahlu zikir itu di samping satu sisi dia yang paham betul akan keadaan antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya. Kalau orang kaya lebih kelihatan secara zahir uangnya banyak dan dia pasti dalam tanda kutip secara zahir mampu sekali untuk membantu. Tapi enggak semua orang kaya bisa begitu ternyata ketika belum digerakkan oleh Tuhan itu.
Maka ketika seseorang itu datangnya kepada ahli zikir, itu kadang-kadang yang diberesi itu bukan solusi dulu, dari cara pandang dulu. Cara pandangnya jangan-jangan pikirannya salah nih menghadapi kemiskinan, jangan-jangan hatinya salah, diberesi. Setelah diberesi baru melangkah itu pada ketenangan batin. Sebetulnya problemnya banyak ya, problemnya banyak, apalagi dikaitkan tadi dengan nafsahu faqad al-farwah, proses itu bisa panjang lagi. Tapi ya dengan demikian ya jangan berhenti berproses. Sekarang begini Gus, kayak misalkan oke lah, kayak secara pribadi mungkin seorang, kalau kita berbicara sekup kecil lah ya, bahwa pribadi orang itu laki-laki misalkan seorang pemimpin di dalam keluarga, laki kuat. Nah, pada saat si laki-laki ini keluar untuk berikhtiar mencari solusi ini, sementara yang di dalam, nah ini kan fenomena yang sering kali terjadi, di dalam menunggu. Nah, pada saat si suami pulang tidak membawa hasil, ini ada yang panci melayang, ada yang ngomongnya tidak selesai-selesai, UFO piring terbang gitu. Nah, itu kan sering kali terjadi. Nah, untuk bisa balance pada saat itu terjadi, memanagenya seperti apa? Iya, peristiwa sapu terbang dan kawan-kawannya itu kan itu adalah peristiwa akibat ya. Terus ada sebuah dampak yang belum terselesaikan, sehingga itu adalah ekspresi emosi dalam diri manusia ketika hajat, keinginan dan kehendaknya itu belum terwujud. Jadi sederhana disingkat, saya simak dari Wabana tadi adalah solusi dunia dengan cara solusi agama. Ada dua perkara yang memang menjadi landasan dasar kita hidup, itu perkara dunia dan perkara agama ini, yang memang seiring berjalan beriringan. Ini harus tepat semua di setiap bidang. Saya menelaah antara sifat hamba dengan sifat manusia itu berbeda. Jadi sifat manusia itu kontradiksi dari sifat hamba. Sifat hamba dengan Sabar, sifat manusia. ikhlas, itu sifat hamba. Dan ketika manusia punya dan diberikan akal yang luar biasa, otomatisnya secara fungsi, saya pribadi menempatkan posisi hamba itu di depan. Jadi sifat hamba itu saya taruh di depan. Saya mengambil hikmah itu di depan, bukan di belakang. Karena akal bisa itu menempatkan itu, bahwa sabar itu di depan, sehingga dia kuat menahan berbagai gejolak kemanusiaan yang normal dan lazim pada umumnya. Ini kalau soal perkara agama. Kemudian ikhlas, apa yang disebut dengan sifat-sifat yang keren menurut Allah, ya itu adanya di depan. Itulah kita diidentitaskan hamba itu untuk mempunyai sifat-sifat untuk menghadapi dunia ini yang serba akan berbalik kepada batin kita, itu emosi. Maka agama memberikan solusi di depan. Sehingga dalam hal ini menarik bahwa ketika sabar itu ditaruh di depan, dia akan menjadi tembok kuat. Dan kita manusia itu dibalik tembok sabar itu. Ya. Dengan apa sabar digapai tadi? Ya, perintah untuk mengisi diri kita secara komponen ilmu sudah diwajibkan dari mulai kandungan sampai liang lahat. Ininya berapa persen dilakukan oleh seorang manusia? Kemiskinan itu cenderung kepada lebih dari satu orang. Tapi kondisi miskin ini bisa saja individual, satu orang. Sampai negara pun punya kewajiban untuk meminimalisir atau mengentaskan kemiskinan rakyatnya. Artinya ini fardu ainnya siapa? Peristiwa kemiskinan secara tanggung jawab, bukan hanya moral, tapi juga materi. Negara lah yang menjadi penanggung jawab terbesar miskin dan kemiskinannya tercipta dari rakyatnya. Selain itu memang antar saudaranya, tetangganya dan sebagainya itu juga saling menanggung jawab. Bahwa miskin itu terkadang, tadi benar kata Wabana, harus dimengerti dulu. Terkadang kondisi miskin itu diciptakan sendiri. Grand design manusia ketika belum sampai ke tahapan dan fase yang dikehendakinya, dia menyebutnya kondisi yang
yang miskin. Padahal miskin itu semua orang, semua manusia itu punya. Sikon ketiadaan dalam hidup apa yang umumnya orang punya terus kemudian sudah tiada, itu sudah punya. Jadi berpikir miskin, berpikir fakir, berpikir dolim sekalipun itu kita sudah. Bukan belum. Sudah kita. Kepada rezeki itu sudah diberi. Kalau saya mentalnya begitu. Kepada duit itu mental saya tidak mencari, tapi menemukan. Karena pencarian hanya untuk sesuatu yang kita tidak tahu dan absurd. Tapi penemuan itu objeknya sudah ada. Tahu tempatnya, tahu caranya bahkan. Yang repot nggak tahu tempat. Contoh solusi miskin secara ekonomi itu profesi kan Pak. Nah profesi ini kan sudah ada objeknya. Banyak pelaku-pelakunya yang bermacam-macam profesinya. Tinggal kita temukan saja dari sekian banyak itu satu saja. Seperti kita menemukan satu istri di antara banyak perempuan, nggak bisa. Menemukan satu tidak bisa. Ini tantangan. Bagi saya ini bukan kemiskinan, tapi ini malah tantangan. Bukan kekurangan gitu ya. Jadi kan seorang mohon maaf belum punya profesi apa dalam mengelola dunianya di konsep maisha yang diperintahkan oleh agama ini. Kita mapping dulu nih ada berapa profesi yang mungkin kita bisa sampai di situ. Ketika sudah menemukan satu poin, baru ya, berjalan dengan upaya yang terbaik ini. Salah satunya itu disuruh lobby, negosiasi, wis katakan jaluk kerjaan lah nih batur parek. Gimana Kang Izin? Kira-kira ada yang bisa disangkal tidak dari penjelasan tadi? Jadi orang berangkat itu sudah tingkatannya sampai harus menemukan. Ya, kecuali mohon maaf ayam. Nah ayam mesti dipai beras nih kayaknya. Ini kayaknya durung tau nganggur lu rumah. Memang rumah kan ya. Ya itu mana. Jadi akhirnya kan gini Pak, asal sederhananya ya Pak ya, bahwa ucapannya seorang abid adalah doa. Tapi ucapannya seorang yang belum abid, doanya saja ucapan. Orang yang belum ahli ibadah, doanya ada di ucapannya. Tapi orang ahli ibadah, ucapannya saja doa. Maka kadang-kadang yang menghambat banyak hal dari kita yang belum bisa abid adalah kebiasaan ucapan yang kita keluarkan tiap hari, tiap waktu, tiap detik, tiap dengan siapa. Ternyata itu yang terakumulasi menjadi doa dan akhirnya mewujud menjadi kenyataan kehidupan dalam dunia. Lu pengen cari kerja, pengen luruh kerjaan, ini diucapkan sudah lebih dari selusin lebih. Akhirnya terakumulasi dibaca oleh langit, ini adalah wih si rasa kaki mengkonon ya lu ya ini satu notif yang mungkin tidak umum ya diketahui oleh orang lain. Jadi manusia itu akan dituntut oleh perkataan sendiri sebetulnya. Ya perkataan pun kan ditanggung jawab kan menjadi aspek tanggung jawab yang di hadapan Allah itu vital. Kita ucapan itu kita sinergikan dengan ada kalimat perintahnya juga dengan berucaplah yang baik-baik itu diperintah. Maka di sini akalnya manusia harusnya sudah mampu ke hal yang lebih tinggi dari kebiasaan ucapan manusia secara umum. Contoh tadi mencari, menemukan ini sudah beda konsep. Kalau tadi wabana pada proses, kalau saya setianya kepada cara. Saya bukan penganut proses, Pak. Saya penganut cara gitu. Karena akal ini bisa menghasilkan beberapa cara. Tapi proses itu dia akan tumbuh yang diasuh oleh alam. Dia lebih lama dalam mencapai sebuah goals tanpa penciptaan kronologis akli untuk ditemukan bagaimana cara strategisnya dalam kehidupan. Setiap manusia itu butuh duit, butuh menang. Dia butuh kemenangan dalam hal-hal kecil sekalipun. Apresiasi, dihormati dan dihargai. Ini butuh. Nafkah emosional juga manusia kan butuh dengan nafkah pendapatan material. Makanya kepada bab duit tadi saya sepakat dan menggunakan dan mengaplikasikan diri saya itu dengan cara. Ya kalau saya berproses dengan digaji sekian saja ya kapan saya sugih? Saya dengan cara.
Gajian tiap bulan misalkan dalam satu profesi itu sudah qot'i, Pak. Sudah pasti itu. Akan dapat segitu tiap awal bulan. Tapi 29 hari kita ngapain? Apakah 29 hari kemudian kita berhenti ikhtiar untuk bercara menemukan duit? Saya pribadi tidak menghentikan itu. Tetap akal yang diberikan oleh Allah ini saya gunakan. Kalau di agama tuh Gus, ampun kan biasa ada doa atau sholawat pohon rezeki. Baca ini, iya. Misalnya kita udah sholawatan aja terus udah tidur lagi, sholat baca itu lagi. Maksudnya arah daripada yang demikian itu gimana maksudnya? Iya, itu Nanti kan akan menemukannya caranya gimana? ibarat kita menyiapkan perbekalan. Iya. Kita juga mempersiapkan kesiapan untuk laju kita dengan doa-doa itu. Seperti, mohon maaf, ini bukan analogi yang pas sebetulnya, tapi ini bisa dijadikan contoh analogi. Ketika kita mau keluar naik motor, keadaan motor sudah sehat belum? Sudah ada bensinnya belum? Harus dipastikan maksudnya. Harus dipastikan. Iya. Dan kita pun dengan percaya diri keluar naik motor dengan bensin yang sudah terisi. Artinya manusia itu, agama memerintahkan jangan sekosong itu. Setidaknya dengan doa-doa itulah akan mengisi diri kita untuk keluar rumah sebagai ikhtiar bahan apa? sebagai bahan bakar ikhtiar itu. Iya, iman dulu yang diisi, baru ya manusia. Maksudnya yang jenengan maksud bukan mencari tapi menemukan itu setelah itu, setelah kita sudah, mohon maaf, sudah doa, ngamalin A, B, C, D. Ya, kalau itu kan beriringannya. Jadi antara doa dan perkara ikhtiar manusiawi itu beriringan. Bisa Harus sebelum. mencari, menemukan mah harus. Iya, kan jenengan tadi menemukan konsep doa. Itu juga sudah menemukan. Iya. Bukan mencari doanya apa ya. Iya, sudah menemukan, sudah tahu. Jadi bisa sebelum, di saat, atau sesudah. Karena perkara agama itu sangat fleksibel sekali, digunakan bisa kapan saja. Tapi kadang aturan manusia dalam bentuk kerja itu tidak bisa sekarangnya dewek saja. Kadang kita harus menurut itu otoritas yang lebih kuat daripada kita. Ada aturan main ya. Tapi perkara agama ini kita bisa inisiasi kapanpun digunakan untuk kita mengisi ruang iman ini. Action plan yang bebas, bisa kapan saja dilakukan doa-doa itu. Nah ini begini kan, seringkali orang kan terjebak nih Gus. Pada saat seseorang yang dalam kesulitan lalu datang ke Ustaz, datang ke Kiai, lalu diberikan sebuah amalan-amalan. Dah baca ini dulu duit. Nah, seringkali kalau berbicara tentang ketauhidan, ini kan seringkali kita terjebak, yang akhirnya kita tanpa kita sadari kita terjebak lebih mengkultuskan amalan-amalan itu gitu loh, sehingga tanpa sadar kita lupa bahwa justru peran Allah ini yang sangat sangat mendominasi kehidupan kita di dunia dan di akhirat ini. Nah itu gimana kalau pandangan seperti itu? Sederhananya begini Kang, bahwa kiai-kiai atau alim ulama yang memberikan solusi doa-doa itu ingin menjelaskan bahwa dekat dulu lah dengan Allah, nanti akan diamanahi banyak apa. Jadi cara untuk diamanahi oleh banyak hal di dunia itu harus dekat dulu dengan Allah. Jadi ibarat itu adalah solusi surat cinta. Proposal ya? Bukan proposal. Itu adalah inisiasi. Jadi sang kiai tersebut menggerakkan kesadaran seorang hamba ini yang ternyata pikirannya isinya itu kurang dari masalah ukhrawi, tapi isinya penuh dengan duniawi, maka kiai menjadi balancing atas solusi-solusi doa-doa tersebut. Dan itu juga harus disadari bahwa kenapa kiai selalu memberikannya amalkan ini, amalkan itu, sekian jumlahnya setiap waktu ini. Itu kurangnya kita dalam berallah itu sebetulnya.
Itu ruang kosong kita yang tidak pernah yang kita lakukan. sebetulnya yang dibutuhkan itu. Ya, Kiai urus sedure winara, bisa takut. Tapi pikiran kita penuh dengan dialektika benda dan harta. Bagaimana mendapatkannya? Bagaimana mendapatkannya? Selalu pertanyaan itu yang menjadi hantu. Akhirnya kesurupan kalap sampai beli sadar pengen dunia marani wong ahli agama. Sebenarnya ini juga tidak sambungan solusi. Harusnya datang ke pengusaha, ke bos-bos ya. Iya, betul itu. Lebih selaras dengan akal kan gitu. Fatihahnya tadi ke Cuma forum. perkaranya kadang manusia seperti ini. Kadang masalahnya seperti ini kan, beli duwe batur bos, duwe kiai batur. Orang dia duduk bos. Kiai dulu bos. Nah ini yang menjadi kadang belum mengertian dalam kok aku pengennya solusi dunia yang langsung kontan, dikasihnya sebuah tawaf doa-doa yang harus dibacakan sekian puluh hari gitu loh. Ya. Ini kan menarik kan, bahwa kita pun harus mengerti sosok kiai yang memberi solusi tersebut. Kadang kiai shortcut aja gitu, langsung ke jalan Allah. Pas lah cari backing pusat ya. Kan Pak? Mungkin menurut gue loh. Kalau Pripun saya sih, yang mana? ya saya sih memang saya tuh tipe orang yang mengkomparasikan antara kehidupan duniawi ini dan ukhrawi itu sejalan dengan seimbang. Artinya apapun yang dilakukan di dunia ini itu pasti nilai yang Oh iya. Nah, orang itu kadang-kadang tidak memahami akan proses yang sedang dialami oleh diri sendiri. Jadi sampai di mana sebetulnya? Kalau bahasa Kang Ayub tadi, ya dari man arafa nafsahunya itu ya belum. Arafa nafsahunya kan memahami dirinya saja belum. Ya kan repot. Orang belum memahami dirinya ya tidak bakalan menemukan solusi. Karena begini, yang ada pada diri itu kan banyak. Kita punya ruh, kita punya jasad, kita punya logika, kita punya hati, kita punya nafsu. Ini seringkali 5 komponen yang ada pada diri kita ini belum berselaras, sama sekali. Apa itu? Dalam kondisi tanazu itu ya dalam kondisi digenggam oleh Tuhan, dia tidak bisa melakukan apapun. Karena memang tanazu. Hatinya ngomong, pikirannya ngomong, nafsunya ngomong, ditambah lagi setannya juga ikutan ngomong semua. Ini solusinya apa sih kan begitu? Apa yang harus saya respon begitu kan? Maka tubuh hilang, berilah kepada Allah. Ngaji. Jangan-jangan persoalannya itu dia itu kurang CS dengan Tuhan. Kurang besti. Kurang besti. Iya kan, sang pemilik ini yang begitu maha kaya, yang maha kuasa, maha luar biasa, malah menjauh. Solusinya tuh, ya besti tadi. Dan nyatanya sahabat yang paling setia itu kan Tuhan. Dan orang yang paling sayang itu ya Tuhan. Yang paling sayang itu tuh. Gak ada yang bisa mengimbangi itu. Oh jauh-jauh bisa-bisanya gitu. Lalu kemudian ranah cara, ya silakan. Itu kan logika. Ranah cara itu ditemukan lah. Bagaimana cara, ada berbagai macam jalan. Silakan dicoba satu-satu. Masa dari 1000 cara itu lalu kemudian tidak menemukan sama sekali, kan nggak mungkin. Jangan-jangan kamu hanya baru 3 kali kemudian capek, diem lagi, cari lagi, diem lagi, cari lagi. Padahal harus dicobain semua kadang-kadang. Begitu. Bukankah kita memahami bahwa wajadah. Siapa yang sungguh-sungguh dia akan menemukan. Kesungguhanmu masih kurang. Begitu. Jadi lebih fokuslah pada diri sendiri untuk memahami respon takdir yang sudah Allah takdirkan kepada kita. Nanti baru kita akan terurai semua itu persoalan-persoalan hidup yang ada pada diri kita. Persoalannya di sana sebetulnya. Jadi persoalan kemiskinan itu betul-betul sesuatu yang mengerikan. Kalau kiai seringkali potong kompas, kadang orangnya nggak sabar juga, sampai berminggu-minggu sampai berbulan-bulan belum ada solusi. Ini wis Dispokok lah. baca ini, baca itu, nggak kejadian nih, pindah kiai.
Uang saku ya ini. Misalnya gini ya, saya kan sering lihat di video, Gus, cantik, pakaian seksi, kaya, mobil bagus. Nah, apakah saya harus datang ke wanita itu? Pertanyaannya Ya kan cocok, dia udah kaya, indah. dipacarin terus dinikahin gitu. Ya kalau boleh, nggak, artinya biar nggak kelamaan datang ke Ustadz suruh baca ini yang cepat yang cepat. Jalan yang instan lah ya. Iya maksudnya kan nggak, artinya iya gimana? Iya, soalnya beneran saya ngomong itu kadang lihat kalau malam-malam, aduh, Buka situs-situs. ibadah baik ya, buka TikTok apa, kok bisa ya Tuhan ngasih yang beginian? Udah, mohon maaf, bahasa agama udah aurat kemana-mana, kaya pula, hidupnya nggak ada beban, dilihat. Apa saya harus datengin orang itu? Gimana caranya kaya, enak? Ya udah. Nggak, artinya Tuhan tuh lagi apa sih begitu tuh? Jadi apakah di situ dirasakan ketidakadilan Tuhan atau seperti apa? bukan ketidakadilan sih, kira-kira apalah ibrohnya, pelajaran bagi kitanya tuh. Lagi sedang mentakdirkan apa lagi sedang membuat konsep apa gitu. Iya, artinya hidup itu unik kadang ya. Kita yang tahajud, duha, mohon maaf, ya biasa aja. Maksudnya apa yang lagi dipertontonkan sama sang pencipta gitu dengan hal-hal demikian. Jadi yang namanya rezeki itu ada yang menjadi betul-betul nikmat. Ada Dia nikmat Kiai, senang ya, banget. Oh iya sih. ada yang menjadi nikmat. Tapi ada juga rezeki itu menjadi azab. Ada nikmat, ada azab. Bentuknya rezeki. Dikasih uang banyak, itu bisa ia nikmat, bisa menjadi azab. Ternyata apa? Bagaimana kemudian dia manage uang yang diberikan oleh Allah itu, walaupun dengan berbagai macam cara ya, kemudian diberi, bisa menjadi nikmatnya bagaimana? Ketika uang yang diberikan oleh Allah, lalu kemudian dia kembalikan lagi kepada jalan itu nikmat. Untuk menafkahi istrinya, menafkahi anaknya, orang tuanya, membantu orang lain, sedekah dan lain sebagainya, memajukan pesantren dan banyaklah. Itu kan syarat. Azab bagaimana? Ya ketika mendapatkan rezeki dari Allah, lalu kemudian ditasrufkan kepada sesuatu yang tidak baik. Itu jadi azab. Nikmatnya di mana? Seperti Kang Izin bilang kemarin, dapat rezeki lari ke diskotik. Nah, itulah azab namanya. Itu azab. Bukankah kita memahami bahwa yang namanya rezeki itu semuanya akan dipertanggungjawabkan juga, gitu kan? Itu yang dipertanggungjawabkan. Seperak saja itu dipertanggungjawabkan. Saya ada sedikit cerita ya, ini cuma apa ya, sedikit gambaran saja. Artinya di situ harus ada pemahaman bahwa memandang rizki dan hakikat rizki yang diberikan oleh Allah itu harus ada. Gitu. Kan beda nih antara rizki dan hakikat rizki yang Allah berikan. Itu pemahamannya harus ke arah sana, sehingga nanti tidak terjerumus. Karena kan Nabi mewanti-wanti ya, hubbudunya rasul kulli khotiyat. Cintai dunia itu menjadi pokok pangkal daripada seluruh kejelekan itu terjadi. Itu awalnya dari sana, kan seram gitu. Nah, jadi gini, memahami rezeki itu begini. Nah, di satu sisi kita harus balance, memahami bahwa rezeki yang datang dari Allah itu harus dipertanggungjawabkan walaupun spesial. Ada gambaran dari cerita dulu ketika zaman Bani Israel, nggak salah, itu ada orang kaya raya, wah paling kaya lah di daerahnya itu,
lalu kemudian sudah sampai tua, sampai akan meninggal, ya sampai bikin ini sayembara. Siapa di antara orang yang mau menemani saya ketika saya mati? Dikubur bareng. Yang mau berbicara ya mengerti. Dikubur bareng. Ternyata ada orang yang saking miskinnya, ya sudahlah, 40 hari sih saya jabanin. Ya lama 40 hari itu. Tapi kan setelah itu dia akan kaya raya kata dia. Karena sebagian hartanya akan diberikan kepada orang yang mati untuk ikut dikubur. Singkat cerita mati, bukan sanggup ya. Tapi uniknya orang yang miskin ini kemana-mana itu selalu bawa palu, selalu bawa palu. Nah dengan palu ini lalu dia melakukan sesuatu, bekerja dan sebagainya. Ketika di kuburan itu si malaikat bertanya kepada si miskin tadi, itu palu dari mana? Akhirnya begitu. Oh ini palu saya dapat membeli. Setelah itu sudah, besoknya datang lagi tuh malaikat. Itu kamu beli, uangnya dari mana? Uangnya dari mana? Uangnya saya hasil dari saya ikut kerja sama orang, lalu kemudian saya dikasih duit, saya beli palu. Maksud. Setelah itu besoknya datang lagi. Itu kamu palu dipergunakan untuk apa saja? Ternyata malaikat detail sekali nanya palu sampai 40 hari. Setelah keluar dari itu 40 hari ternyata uang yang dijanjikan oleh sang kaya itu nggak mau diambil. Apa benak dia? Dalam benak dia palu satu aja itu ditanyanya lama itu. Apalagi saya ambil uang yang begitu banyak. Artinya bukan berarti kemudian kita tidak boleh kaya, bukan. Tapi memaknai kekayaan itu adalah anugerah yang begitu dahsyat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa menjadi nilai ibadah lebih daripada orang lain. Orang kaya itu kemampuannya lebih dibanding orang miskin. Kenapa? Kalau orang miskin pengen umroh mikir dulu, nabungnya lama sekali. Orang kaya besok atau 10 hari yang akan datang umroh berangkat. Mau haji yang plus juga berangkat. Pengen bikin masjid jadi, pengen bikin madrasah jadi, gitu kan. Dengan kekuatan uangnya itu bisa melakukan apapun. Tapi bisa miskin. Nah, tapi jangan salah, dengan kemiskinannya itu bisa menjadi ajang pahala juga kalau berbicaranya pahala. Ini kan kadang orang-orang apa sih pengen pahala soalnya. Nah ini maksudnya itibar yang harus balancing menurut saya antara apa yang dilakukannya dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan itu, ya tentunya lillah juga. Dalam rangka apa sih? Dalam rangka agar istri dan anak-anak saya dinafkahi dengan baik, mendapatkan pendidikan yang baik, supaya kemampuan dan lain sebagainya ini kan baik. Nah, jadi bukan menolak untuk kekayaan, tapi ya tadi memandang bahwa rezeki itu ada yang menjadi nikmat, ada juga menjadi azab. Begitu. Azabnya nengoknya ke sana ya. Nggak berkaitan dengan cara nih Gus. Tadi Nah kalau cara beliau loh itu. Gus Ari bicara tentang cara. Sekarang seringkali manusia itu menggunakan berbagai macam cara. Wanita belum selesai wanita. Oh masih Wanita ada. kaya itu. Wanita kaya masih ada. Oh monggo di ini. Iya. Mananya? Ya maksudnya apalah yang skenario Tuhan tuh, hikmahnya apalah ada wanita, mohon maaf ya begitulah istilah kitanya, memang mengunggah aurat tapi tetap kaya terus tapi waktu minggu kemarin enak, kata Gus Ayub ya sepanjang masih di dunia mah mungkin saja kemungkinan. Iya, itu kemungkinan bisa saja. Cuman di balik itunya tuh, kenapa didahulukan yang demikian, kita ngelihat, oh iya, kok bisa ya Tuhan begitu. Gitu terus.